Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Jalani dengan NIM di 0121 521, dan selanjutnya saya akan membawakan materi saya yang telah dipaparkan, pengelolaan sumber daya air. Pengertian pengelolaan sumber daya air. Air merupakan sumber daya yang sangat esensial bagi makhluk hidup, yaitu guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pertanian, perikanan, maupun kebutuhan lainnya. Air tawar yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup hanya memiliki persentase sebesar 2,5% yang terdistribusi sebagai air sungai dan air danau, air tanah, dan sebagainya. UNEP 2011. Perubahan iklim membawa dampak negatif terhadap berkurangnya sumber daya air, kekeringan yang semakin panjang, dan banjir yang bertambah. Berikut pengertian sumber daya air dan pengolahan sumber daya air menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Sumber daya air merupakan sumber daya air dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah sema yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Pengelolaan sumber daya air merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Dalam suatu pengolahan terhadap batasan atau ruang lingkup yang akan dicapai, Surat Etika 2004 menyebutkan terdapat 7 ruang lingkup dalam pengolahan sumber daya air. Ketujuh ruang lingkup tersebut adalah pengolahan daerah terkapan hujan, pengolah daerah tangkapan hujan dilakukan untuk menjaga fungsi kawasan resapan air. Kedua, pengolahan kuantitas menyediakan air secara transparan, di mana pencapaiannya dilakukan melalui kegiatan penetapan perizinan, penggunaan air dan alokasi, serta pengendalian distribusi air. Ketiga, pengolahan kualitas air merupakan upaya untuk menjaga kualitas air pada sumber air agar tetap berada dalam kondisi yang sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Pengendalian banjir dapat melalui upaya-upaya pengendalian banjir seperti meminimalisasi limpasan permukaan yang terjadi ketika hujan, membatasi pengumpahan air tanah yang menyebabkan penurunan muka tanah. Paradigma pengelolaan sumber daya air berbasis tekno-ekonom internasional, Severance of Water and the Environment di Dublin pada 26 sampai 31 Januari tahun 1992 menghasilkan dokumen dasar di Dublin, yaitu dokumen yang mendasari pengembangan dan pengolahan sumber daya air dunia. Dalam di Dublin Statement terdapat 4 prinsip perubahan secara pandang terhadap air adalah bahwa air memiliki nilai ekonomi dalam persaingan penggunaannya dan harus diakui sebagai barang bernilai ekonomi. Paradigma pengolahan sumber daya terpadu. Pengolahan terpadu merupakan bagian dari pengolahan daerah aliran sungai das terpadu yang bekerja meningkatkan kehidupan masyarakat melalui ketertiban dalam
dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkesinambungan. Pengelolaan sumber daya air berperan memiliki tujuan untuk mengembangkan sumber daya air hingga pemanfaatan air dapat bersifat efisien, bernilai ekonomi berkualitas baik, serta lestari dan berkesinambungan berkawasan lingkungan. Yaitu satu, efisien sumber daya digunakan secara tepat dan optimum sehingga penggunaannya tidak melebihi batas penerapan. Kedua, bernilai ekonomi pengadaan dan pengelolaan sumber daya air yang membutuhkan banyak biaya menyebabkan air memiliki nilai ekonomi sehingga penggunaannya harus berdasarkan pertimbangan ekonomi, pengeluaran biaya yang harus dikeluarkan. Pengguna merupakan investasi untuk pengelolaan sumber daya air sehingga berkesinambungan finansial yang mandiri. Pengelolaan sumber daya air juga mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan. Aspek-aspek pengelolaan sumber daya air dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Aspek pemanfaatan, B. Aspek pelestarian, C. Aspek pengendalian. Ya, kita masuk bagian kesimpulan. Kesimpulan, air merupakan sumber daya yang sangat esensial bagi makhluk hidup, yaitu guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pertanian, perikanan, maupun kebutuhan lainnya. Pengelolaan sumber daya air merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi, sementara paradigma yang memerlukan pendekatan sumber daya air untuk teknoekonomi memberikan solusi teknis dan ekonomis untuk mengatasi kekurangan air. Paradigma pengelolaan SDA terpadu menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial, ekologis, dan kelembagaan dalam pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis dalam pengambilan keputusan. Kedua paradigma ini dapat saling melengkapi, di mana teknologi dan investasi ekonomi dari paradigma teknoekonomi dapat digunakan secara bijaksana dalam konteks pengelolaan SDA terpadu untuk mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang. Baik, itulah yang saya tadi bawakan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.